Bab 421 Sehari dalam kehidupan Linde. Kanselir Otto berdiri di dalam istana kerajaan, orang mungkin mengira ia akan mengunjungi putrinya, Ratu Agung Austria, namun, jika orang mengamati tindakannya, mereka akan terkejut melihat bahwa sebaliknya, ia bertemu dengan Ratu Kedua Austria Linde von Kufstein. Alasan kunjungannya kepada Ratu Kedua sepenuhnya karena pekerjaannya sebagai Direktur Intelijen Kerajaan Austria. Baru-baru ini ia menerima surat dari Adipati Dietger von Wittelsbach tentang kesediaan Bavaria untuk tunduk kepada mahkota Austria, dan beberapa informasi intelijen berharga tentang apa yang sedang direncanakan kerajaan Jerman lainnya. Saat Berengar pergi berperang, paman dan ayah mertuanya lah yang memegang kendali atas negara. Sejauh ini, ia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, oleh karena itu, ketika masalah penting ini terungkap, wajar saja jika ia ingin memverifikasi isi dokumen tersebut. Dengan tugas ini, hanya ada satu orang yang bisa ia percayai, yaitu saingan terbesar putrinya dalam hal cinta. Linde membaca isinya dengan ekspresi tegas di wajahnya, memperhatikan setiap detail kecil, memeriksa apakah ada kode yang tertulis. Anehnya, surat itu relatif ringkas tanpa isi terenkripsi. Setelah sampai pada kesimpulan, ia mendesah berat sementara payudaranya yang besar terangkat ke udara sebelum mengungkapkan isi pikirannya pada dokumen di tangannya. Menurut mata-mata saya di Istana Kerajaan Luksemburg, semua yang ada di dokumen ini sah. Pasukan Luksemburg menghentikan pasukan bayaran Bavaria di Brandenburg. Akibatnya, Adipati Dietger berusaha menggalang kekuatan kerajaan Jerman untuk melawan kami saat Berengar berperang di Ibria. Mereka menolak gagasannya, dan ia kemungkinan menyadari bahwa harapan untuk membalas dendam adalah sia-sia. Dia mungkin orang yang sangat sombong dan pemarah. Namun, dia bukan orang bodoh, dia mungkin menyadari bahwa kita akan menghancurkan perang salib petani ke Ibria dan memusnahkan kekuatan yang lebih profesional yang berbaris di perbatasan kita dalam beberapa tahun mendatang. Jadi, saya pikir kesediaannya untuk tunduk pada kekuasaan kita adalah upaya untuk menghindari murka Berengar ketika dia akhirnya menaklukkan dunia Jerman. Untuk saat ini, saya akan menugaskan agen-agen saya di Istana Kerajaan Bavaria untuk mengawasi Dietger dan orang-orang kepercayaannya. Ini hanya saran saya, jadi terimalah dengan skeptis, namun, saya sarankan Anda membalas suratnya dengan memberitahukan niat Anda untuk bekerja sama dengan Bavaria dalam waktu dekat dan bahwa kami akan menerima pembayaran mereka secara bertahap sesuai kesepakatan awal. Ingatkan dia bahwa satu-satunya alasan Berengar belum maju ke kerajaannya dengan kekuatan penuh tentara Austria di belakangnya adalah karena masih ada waktu tersisa dalam perjanjian sampai dia dipaksa membayar penuh reparasi. Setelah itu, beritahu Duke bahwa batas waktu tersebut dapat diperpanjang jika orang-orang Bavaria segera mulai membayar cicilan mereka. Jika mereka mulai membayar ganti rugi secara mencicil, itu bisa dianggap sebagai tanda ketulusan mereka terhadap Austria dan rajanya. Yakinlah, jika Dietger mencoba sesuatu yang bodoh, intelijen kerajaan akan menyadarinya, dan saya berjanji akan menghentikannya sebelum menjadi masalah. Jadi, silakan lanjutkan sesuai keinginan Anda. Otto menundukkan kepala menanggapi Ratu Kedua. Meskipun ia tak pernah menyukai gaya hidup poligami Berengar atau fakta bahwa raja telah berselingkuh dari putrinya dengan wanita ini, kanselir harus mengakui bahwa Linde adalah wanita yang menakutkan dan mengintimidasi. Tatapan mata biru langitnya membuat Otto merinding saat ia menyaksikan Linde membaca isi surat itu dengan ekspresi serius di wajahnya yang tanpa celah. Setelah mendengarkan pendapat Linde tentang surat itu, Otto menghela napas lega sebelum mengambilnya kembali. Ia baru mengangkat kepalanya dari haluan setelah Linde tampaknya mengizinkannya. Terima kasih, Ratuku, atas bimbinganmu, aku pasti akan merundingkan aliansi yang menguntungkan dengan Kadipaten Bavaria dan segera membuka jalan bagi Berengar untuk mencaplok wilayah mereka. Linde menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan ini sebelum mengomentari pernyataannya. Pastikan kau melakukannya. Nah, kalau tidak ada yang lain, ada hal yang harus kuurus. Aku yakin kau tahu jalan keluar dari istana. Otto membungkuk sekali lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Kedua. Terima kasih atas waktu yang mulia. Saya mohon pamit. Saya berdoa agar Yang Mulia dan anak-anaknya sehat dan bahagia. Setelah mengatakan ini, Otto meninggalkan area itu dan kembali ke kastilnya untuk bekerja. Sementara itu, Linde kembali ke kamar tidur utama dan berbaring di tempat tidur sambil mengendus aroma yang ditinggalkan Berengar di tempatnya. Saat ia melakukannya, ia melihat salah satu istri Berengar yang lain mendekat, tak lain adalah Honoria. Putri Bizantium itu memasang ekspresi agak khawatir saat ia mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Apakah kamu sudah mendengarnya? Linde menatap Honoria dengan ekspresi mengejek sebelum mengolok-oloknya. Saya mendengar banyak hal bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan saya. Anda harus spesifik. Si cantik berambut ungu segera mulai cemberut saat dia menjelaskan maksudnya. Kau dengar Berengar mengeksekusi Raja Kastilia dan keluarganya. Dia menjerumuskan seluruh kerajaan ke dalam kekacauan. Senyum lebar tersungging di wajah Linde saat ia berbaring di atas kasur bulu yang besar. Sambil melakukannya, ia berbicara dengan nada bercanda. Oh ya, itu. Ya,
Aku sudah dengar tentang itu. Memangnya kenapa? Kastilia adalah musuh kita, siapa yang peduli dengan nasib raja mereka dan keluarganya yang malang? Honoria mendengus sambil menyilangkan tangan dan mulai mengeluh kepada rivalnya. Ia tak percaya Linde begitu santai menghadapi cobaan ini. Siapa peduli? Berengar telah melanggar etiket internasional, selama berabad-abad, setiap raja tahu untuk tidak membantai raja saingan dan keluarganya secara langsung, bagaimana jika dunia Katolik melakukan hal yang sama kepada kita? Vixen berambut pirang stroberi itu berbaring di tempat tidur, semakin memperlihatkan lekuk tubuhnya. Meskipun tampak hamil, ia tetap cantik seperti biasa, sambil tertawa mendengar komentar Honoria. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia akhirnya mengungkapkan betapa bodohnya sang putri kekaisaran Bizantium. Saya tidak akan khawatir tentang itu jika saya jadi Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebagai Direktur Intelijen Kerajaan dan istri kesayangan Berengar, saya memiliki akses ke desain senjata yang sedang dikerjakan oleh dia dan tim penelitian dan pengembangan Royal Armory. Anggap saja dalam beberapa tahun, seluruh dunia Katolik dan seluruh penduduknya bisa bersatu melawan Austria, dan tentara kerajaan Austria tetap akan membantai mereka sebelum mereka menginjakkan kaki di tanah kami. Belum lagi proyek pertahanan perbatasan rahasia yang sedang dikerjakan suami kami. Honoria menatap Linde dengan tak percaya, sejak kapan ia punya akses ke informasi rahasia seperti itu. Lebih penting lagi, apakah ia baru saja mengaku sebagai anak kesayangan Berengar? Honoria langsung cemberut saat ia menanyai ratu kedua khususnya tentang hal ini. Siapa bilang kau kesayangan Berengar? Kalau begitu, bukankah kau akan jadi Ratu Agung? Linde segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah Honoria dengan senyum malu-malu di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia mencium bibir putri Bizantium itu sebentar sebelum berbisik di telinganya. Kamu manis kalau lagi cemburu. Sayang banget, aku nggak punya waktu buat ini. Pipi Honoria mulai memerah karena malu saat dia menahan pelecehan Linde. Setelah ratu kedua mulai berjalan menuju pintu, putri Bizantium dan ratu ketiga Austria mulai memanggilnya. Kau pikir kau mau pergi kemana? Ini belum berakhir. Linde hanya berbalik dan menyeringai sebelum menjawab pertanyaan Honoria. Saya akan meninjau beberapa informasi penting di markas besar intelijen kerajaan. Beberapa dari kita memiliki peran yang lebih penting dalam kehidupan Berengar daripada sekadar menarik fantasinya tentang seorang ratu bajak laut. Setelah mengatakan ini, Linde meninggalkan Honoria untuk meluapkan amarahnya. Terkadang wanita itu tahu persis bagaimana cara membuatnya kesal. Karena itu, ia duduk di tempat tidur dan mulai cemberut. Ia menolak mendengarkan kata-kata provokasi wanita keji itu. Sambil memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk mengunjungi Adela dan memberitahunya apa yang dikatakan Linde. Lagi pula, sebagai Ratu Agung dan saingan terbesar Linde, ia memang punya sesuatu untuk dikatakan tentang semua ini. Adapun Linde, ia melakukan persis seperti yang ia katakan, meskipun Departemen Intelijen pada dasarnya telah mandiri tanpa memerlukan masukannya. Secara teknis, ia masih menjabat sebagai direkturnya. Dengan demikian, Linde bermaksud mengawasi beberapa isu yang sedang berlangsung di 3 wilayah yang menjadi perhatian, yaitu Iberia, Prancis, dan Baltik. Mengenai wilayah barat lainnya, meskipun Austria telah lama menyebarkan jaringan agennya di seluruh wilayah tersebut, hanya ada sedikit kekhawatiran atas wilayah-wilayah tersebut untuk sementara waktu. Oleh karena itu, sementara Berengar berperang, situasi di Austria terus berkembang dengan kecepatan yang stabil. Bab 422 Sehari dalam kehidupan Adela. Di dalam istana kerajaan Austria, 2 perempuan muda sedang berbincang. Sejak Henrietta mengungkapkan perasaannya kepada kakak laki-lakinya, ia telah dijauhi oleh sebagian besar perempuan dalam kehidupan Berengar. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah Ratu Agung Adela, sepupunya, dan sahabatnya. Saat kedua perempuan muda itu berdiri berdampingan, semakin jelas betapa dekatnya hubungan mereka, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Jika seseorang tidak mengetahui latar belakang mereka, mereka mungkin akan mengira mereka bersaudara. Meskipun 2 tahun lebih muda dari Adela, Henrietta telah tumbuh lebih tinggi daripada sepupunya yang lebih tua. Kini, gadis remaja itu lebih tinggi dan lebih berisi daripada Adela, yang membuat Ratu Agung mengerutkan kening saat menyadari hal ini. Ia tidak tahu apa yang diberikan Berengar kepada adiknya hingga ia tumbuh jauh lebih besar dari dirinya. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya dari perbedaan yang mencolok ini dan kembali fokus pada acara yang sedang ia rencanakan. Seiring berlalunya waktu, kelompok rekrutan pertama dari Angkatan Bersenjata Berengar yang kini telah menjadi veteran tangguh akan pensiun dari dinas aktif dan memasuki pasukan cadangan, meninggalkan pertahanan negara kepada generasi muda. Mengingat Berengar telah berulang kali menyatakan pentingnya menghormati prajurit negara dan melestarikan budaya militannya, Adela telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan upacara agung bagi ribuan prajurit yang telah gugur dalam pertempuran dan banyak lagi yang kini menyaksikan akhir hayat mereka dalam pertempuran. Tanpa nasihat raja, Adela berencana mengadakan parade hari veteran tahunan pertama ketika para prajurit yang bertugas di Iberia kembali dari kampanye mereka yang melelahkan.
Dengan pertimbangan ini, ia memilih untuk melibatkan adik raja dalam perencanaan karena Henrietta harus memenuhi tugasnya sebagai anggota keluarga kerajaan. Ratu Agung Austria menunjuk replika kotak Kufstein yang terletak di atas meja di hadapannya. Secara khusus, ia mengarahkan jari mungilnya ke jalan utama, yang akan dibagi dan digunakan sebagai area untuk parade. Saat ia melakukannya, ia mengekspresikan pikirannya. Kita harus meminta para veteran yang selamat dari setiap konflik untuk berjalan keluar satu persatu sesuai urutan kronologis perang mereka. Mendengar ini, Henrietta menganggukkan kepalanya sebelum mengemukakan idenya sendiri, namun, dia kesulitan mengungkapkan pendapatnya karena takut ditolak karena sifatnya yang penurut. Mungkin, kalau tidak terlalu banyak, kita bisa meminta mereka memakai replika seragam yang mereka kenakan saat konflik itu. Mendengar hal ini, senyum menawan tersungging di bibir Adela yang menawan saat ia mendengarkan masukan sepupunya. Ide yang bagus, Henrietta. Kita akan mulai dengan milisi petani di pertempuran kota pertambangan dan beralih ke seragam campuran para veteran dari perang perbatasan Kitzbühel. Setelah itu, kita akan menghormati para prajurit yang bertempur dalam penaklukan Tirol, dan seterusnya. Bibir Henrietta melengkung membentuk senyum manis saat dia mendengar pujian dari Ratu Agung. Kepercayaan dirinya terhadap perannya mulai meroket saat dia mulai mengusulkan ide lain. Mungkin kita bisa membersihkan beberapa senjata lama yang disimpan dan memperbaikinya agar bisa digunakan dalam parade. Adela menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan ini sebelum melanjutkan ke poin berikutnya dari acara tersebut saat dia memindahkan figur kayu kecil yang digunakan untuk mewakili Berengar ke posisi di depan formasi. Raja kita tercinta akan memimpin parade di atas kuda, dengan seragam apapun yang diinginkannya. Setelah parade selesai, beliau akan menyampaikan pidato tentang para veteran dan upaya mereka untuk kerajaan ini. Henrietta tersenyum hangat membayangkan kakak laki-lakinya yang berharga memimpin parade dengan segala kemegahannya. Senyum ini tak luput dari perhatian Adela, yang merasa frustrasi. Ia tak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan tanpa membuatnya canggung. Lagi pula, perasaan Henrietta terhadap Berengar jelas tabu, dan Adela tidak mendukungnya. Akhirnya, sang ratu muda memberanikan diri untuk bertanya tentang topik tersebut. Jadi, Henrietta, pasti akan ada banyak bangsawan muda terkemuka yang hadir di acara ini. Lagi pula, dinas militer dianggap sebagai kewajiban sipil, dan pasti ada beberapa pemuda luar biasa yang telah membuktikan diri di medan perang. Adakah seseorang yang mungkin menarik perhatianmu? Sang putri muda Austria tersipu malu saat memikirkan pertanyaan itu. Dalam benaknya, hanya ada satu lelaki yang dikaguminya, dan karena itu, ia merasa tidak nyaman membicarakannya meskipun ia telah mencium pipi kakaknya dan menyatakan niatnya untuk memperjuangkannya. Kini saat ia ditanya langsung oleh salah satu istri kakaknya tentang pertanyaan itu, ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Melihat reaksi Henrietta yang polos dan malu-malu, Adela merasa perlu melindunginya dari Berengar. Setelah minum beberapa gelas, pria itu bisa saja mendekati wanita manapun yang ia anggap menarik, bahkan jika wanita itu mungkin adik perempuannya. Lebih penting lagi, Ratu Agung merasa perlu menjaga jarak di antara kedua saudara kandung itu mengingat Henrietta, bukan Berengar, yang paling tertarik pada hubungan terlarang semacam itu. Adela menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya membayangkan hubungan yang begitu berdosa. Nasib seperti itu tak boleh dibiarkan terjadi. Ia bersumpah dalam hati saat itu juga bahwa ia akan melakukan apapun untuk menghentikan Berengar dan Henrietta agar tak lebih dari sekadar saudara kandung. Lagi pula, tujuan hidupnya adalah menyelamatkan jiwa Berengar, dan inses bukanlah sesuatu yang mudah diampuni, bahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah beberapa saat, Adela menenangkan diri sebelum meletakkan tangannya di bahu Henrietta, yang membuat gadis itu bereaksi ketakutan. Ia tidak terbiasa disentuh oleh siapapun karena biasanya ia pemalu. Melihat tatapan tajam sepupunya, hati Henrietta dipenuhi rasa takut. Adela memaksakan senyum di wajahnya saat ia memberi peringatan yang adil kepada sepupunya yang lebih muda. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi kujamin itu tidak akan pernah terjadi. Sekalipun kau punya ide-ide aneh tentang adikmu di kepala mungilmu itu, aku akan memastikan dia tidak pernah melakukan dosa sekeji itu. Lepaskan pikiran-pikiran insesmu dan carilah pria yang lebih cocok untukmu. Akan tetapi, meskipun sang ratu berpura-pura kuat, Henrietta tidak menyerah seperti yang Adela yakini. Sebaliknya, ia mengumpulkan seluruh kekuatan dalam hatinya dan mengangkat lengan dari bahunya saat ia membalas tatapan menakutkan Adela dengan ekspresi penuh tekad. Kau tak berhak menentukan siapa yang tepat untukku, sepupu. Cintaku pada saudaraku semurni salju yang turun, dan hanya karena kau dan yang lainnya mungkin tak setuju, bukan berarti aku tak akan berjuang agar kita bisa bersama. Setelah berkata demikian, Henrietta mulai meninggalkan ruangan itu dengan ekspresi puas. Ketika ia melakukannya, Adela memanggilnya dari belakang dengan sebuah tantangan. Kita lihat saja nanti. Adela hampir saja marah besar sambil menghentakkan kakinya ke tanah karena marah. Ia tak percaya gadis itu bisa begitu keras kepala bahkan setelah dikonfrontasi tentang pikiran-pikirannya yang berdosa. Tugas ini ternyata lebih rumit dari yang ia duga sebelumnya.
Jika Henrietta tidak dapat diyakinkan untuk menghentikan pengejarannya yang keji, maka satu-satunya pilihan adalah fokus memantau perilaku Berengar dan mencegahnya melakukan sesuatu yang akan menodai jiwanya secara permanen. Setelah sarung tangan itu terentang, Adela bersiap kembali ke pekerjaannya merencanakan parade veteran yang akan datang. Namun, ketukan di pintu langsung menarik perhatiannya saat ia menoleh dan melihat Honoria, si cantik berambut ungu, berdiri di dekat pintu. Sedetik kemudian, ia mendengar suara saingannya bergema di udara. "Kita perlu bicara." Adela mendesah sebelum memasang wajah ramah, sambil memaksakan diri tersenyum. Dia mengucapkan kata-kata yang paling tepat untuk seorang wanita di posisinya. "Honoria, mohon sampaikan apa yang begitu penting sehingga Anda harus mengganggu pekerjaan saya." Honoria memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengutarakan pikirannya. "Ini tentang Linde." Mendengar hal itu, senyum ramah yang ditunjukkan Adela langsung luntur dan digantikan dengan cemberut. Ia mulai berbicara dengan suara penuh penghinaan. "Apa yang dilakukan Jalang itu sekarang?" Honoria terkekeh saat mendengar bahasa kasar seperti itu dari Ratu Tinggi Austria yang konon saleh dan memutuskan untuk memicu konflik di antara kedua pesaingnya. "Tidak banyak, saya hanya merasa perlu memberitahu Anda bahwa Linde mengaku sebagai anak kesayangan Berengar, dan ia menegaskan klaimnya dengan menambahkan fakta bahwa ia mengetahui informasi rahasia tentang rencana Berengar untuk pertahanan Austria." Kerutan di dahi Adela langsung bertambah masam saat ia mulai mengutarakan pendapatnya tentang rival tertuanya. "Tentu saja, dia tahu informasi rahasia tentang pertahanan kerajaan kita, dia kan direktur intelijen. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menjadi kesayangan Berengar. Wanita Jalang itu selalu menjelek-jelekkanku di belakangku. Pertama, aku harus khawatir tentang Henrietta yang mencoba merebut Berengar dalam pernikahan yang tidak suci, dan sekarang aku harus menghadapi komentar-komentar sinis Linde. Bilang saja pada pelacur itu, kalau dia memang kesayangan Berengar, pasti dia sudah memilihnya jadi Ratu Agung. Dia tahu betul kalau suami kita bukan tipe pria yang menaati kewajiban seperti pertunangan kalau itu menghalangi keinginannya." Honoria menyeringai nakal saat mendengar jawaban Adela atas klaim Linde. Ia berhasil memancing gadis itu untuk berkonflik terbuka dengan rivalnya. Sementara kedua perempuan Jalang itu saling bermusuhan, ia bisa meraup keuntungan. Yang perlu ia khawatirkan sekarang hanyalah kuda hitam di rumah mereka. Lagi pula, Honoria juga tidak percaya Berengar akan sendirian dengan adik perempuannya saat ini. Setelah berhasil mewujudkan rencananya untuk memecah belah dan menaklukkan, Honoria memasang wajah ramah saat menanggapi komentar Adela. "Aku akan memberitahu Linde tentang kata-katamu." Setelah mengatakan ini, ia meninggalkan ruangan, meninggalkan Adela yang semakin marah. Seperti biasa, hubungan istri-istri Berengar jauh dari kata harmonis di balik layar. Masing-masing berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dan mengamankan masa depan keturunan mereka. Meskipun pernikahan Honoria dengan Berengar bersifat matrilineal, masih banyak yang bisa diperoleh calon putranya dengan mendapatkan dukungan dari Raja Austria. Bab 423 Raja Aragon yang pengecut. Berengar duduk di atas kuda sambil memandang ke kejauhan, ke arah kota Zaragoza melalui teropongnya. Ia tak pernah menyangka bahwa pasukan utama Portugis akan dikalahkan di perbatasan barat daya. Karena peristiwa ini, serta serangan brutal terhadap Toledo, kedua raja yang tersisa menjadi berhati-hati dan menarik setengah dari pasukan mereka untuk mempertahankan wilayah asal mereka. Akibatnya, hal ini berdampak besar bagi Reconquista secara keseluruhan. Melihat pasukan 100.000 orang berkumpul di sekitar kota Zaragoza, Berengar tahu bahwa ia tak mungkin bisa membasmi dan menghancurkan Raja Aragon dengan 10.000 orang di bawah komandonya. Setelah menyadari hal ini, ia menyimpan teropongnya sebelum mengeluarkan perintah yang akan mengubah jalannya sejarah. "Mundur ke garis pertahanan utama. Kita tidak punya cukup tenaga untuk merebut kota ini." Para prajurit dari pasukan terdepan Berengar menghela napas lega setelah mendengar perintah raja mereka. Jika ia bersikeras merebut kota itu dengan pasukan yang begitu sedikit, mereka sungguh yakin bahwa mereka akan memasuki gerbang surga. Karena itu, pasukan kecil yang berjumlah sekitar 10.000 orang itu mulai mundur ke garis pertahanan utama yang didirikan di perbatasan Andalusia. Raja Felipe de Trastamara menatap mundurnya pasukan Austria dan mendesah berat, ia merasa seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Meskipun hanya 10.000 orang, ia tak dapat menyangkal bahwa hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah menyaksikan sendiri kehancuran salah satu pasukannya di tangan aliansi Austria Granada belum lama ini, kehancuran yang disaksikannya hari itu telah membekas selamanya di jiwanya. Untuk itu, ia terpaksa bersembunyi di balik rasa aman yang diberikan oleh dinding kastilnya. Dengan Raja Kastilia dan keluarganya kini telah tewas di tangan Raja Berengar yang terkutuk, Felipe sungguh-sungguh yakin bahwa dialah orang berikutnya yang akan memeluk malaikat maut. Faktanya, dia tidak lagi punya keinginan untuk melawan musuh-musuhnya. Kastilia berada dalam kekacauan karena para bangsawannya saling berebut kekuasaan, sementara Portugal baru saja mengalami kekalahan yang memalukan. Dari sekitar 500.000 orang yang berkumpul untuk bertempur di Ibria, sekitar 200.000 orang kini tewas di tangan musuh-musuh mereka.
Fakta bahwa salah satu dari 5 pasukan Uni Ibria tertahan oleh satu resimen yang jumlahnya tidak lebih dari 2.500 tentara Austria merupakan fakta yang mengejutkan. Meskipun semua kecuali satu orang tewas dalam serangan itu, para pejuang Austria yang gagah berani berhasil bertahan cukup lama hingga bala bantuan tiba dan memusnahkan sisa-sisa tentara salib. Bahkan putra mahkota Portugal pun gugur dalam pertempuran, begitu pula Raja Luís da Avis dari Portugal, yang bersumpah untuk membalas dendam atas kematian putra dan ahli warisnya. Saat itu, ia telah meminta Felipe untuk menggabungkan pasukan mereka dan menyerang titik terlemah di garis pertahanan Austria. Namun, Raja Felipe dari Aragon takut meninggalkan istananya dan kembali terlibat dalam pertempuran. Saat itu, bala bantuan dari Austria dan sekutunya pasti sudah tiba di Selat Gibraltar, dan garis pertahanan tidak akan lagi begitu tipis. Meskipun masih memiliki 300.000 prajurit tersisa, yang sebagian besar merupakan pasukan petani dari negeri asing, Felipe tidak yakin dengan peluang Ibria untuk memenangkan perang ini. Istrinya menghampirinya saat ia menyaksikan pasukan Austria kembali ke garis pertahanan mereka. Ia tak akan tenang sampai ia tak bisa lagi menatap punggung mereka. Melihat suaminya ketakutan dan menggigit kuku seperti anak kecil, Ratu Aragon menggenggam tangannya dan mengajukan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Tidak maukah kalian melawan? Para bidah dan kafir ini telah menyebabkan begitu banyak kerusakan di tanah kita. Kalian telah kehilangan begitu banyak orang, bagaimana mungkin kalian duduk di sini seperti anak kecil yang ketakutan dan tidak berbuat apa-apa? Felipe langsung murka mendengar pernyataan istrinya. Ia belum pernah menyaksikan kengerian perang ini tidak seperti perang-perang lain dalam sejarah. Hanya sedikit orang yang dapat dengan mudah mempertahankan Granada dari pasukan besar yang dibentuk oleh umat Katolik. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak pasukan yang akan datang, dan aliansi Austria-Granada akan semakin kuat. Karena itu, Felipe melepaskan diri dari cengkeraman istrinya dan mulai mencaci maki ketidaktahuannya. Kalian tidak mengerti. Kita tidak bisa memenangkan perang ini. Musuh lebih kuat daripada Uni Ibria, betapapun besarnya dukungan yang kita terima dari sekutu kita, mereka akan mengalahkannya. Aku telah melihat senjata yang mereka gunakan dan kekuatan penghancur yang mereka miliki. Tidak ada harapan untuk menang, betapapun besarnya haus darah Louis akan darah orang-orang yang membunuh anaknya. Dengan kematian Francisco, kita sekarang dapat merebut kerajaan Kastilia dan meningkatkan kekuatan kita jika kita dapat mengulur waktu dari musuh-musuh kita. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain menuntut perdamaian. Sekalipun Portugis ingin berperang sendiri, aku tidak akan mengirim pasukanku untuk mati melawan tentara Austria. Istri Raja Aragon menatapnya dengan penuh rasa jijik saat dia mengungkapkan pikirannya. Kau pengecut, Felipe. Musuh sudah di depan pintu kita, tapi kau tidak maju untuk menghadapi mereka, kau hanya bersembunyi di istanamu sambil berdoa agar mereka meninggalkanmu sendirian. Mendengar hinaan itu, Felipe menjadi murka dan akhirnya menamparkan wajah istrinya dengan keras sebelum meninggikan suaranya. Dan doaku telah terkabul. Reconquista gagal. Dengan dukungan Austria, Granada tidak akan pernah jatuh ke tangan umat Katolik. Kita harus menuntut perdamaian, atau kita semua akan hancur. Mendengar hal ini, Ratu Aragon menatap suaminya dengan penuh kebencian, meninggalkan Raja Aragon yang pengecut itu meratap dalam kesengsaraannya. Sedangkan Felipe, ia sungguh-sungguh yakin tindakannya lebih didasari kebijaksanaan daripada kepengecutan, karena siapakah yang mampu menghadapi senjata sekejam itu dan mengharapkan kemenangan. Raja Louis telah melaporkan bahwa musuh hanya memiliki 6 meriam dalam pertempuran di perbatasan Andalusia, namun meriam-meriam itu mampu membunuh puluhan ribu pasukan perang salib bahkan sebelum mereka mencapai garis parit. Perkiraan dari pramuka Ibria menyebutkan jumlah senjata baru yang dikerahkan ke semenanjung Ibria mencapai ratusan. Melawan kekuatan yang begitu dahsyat, hanya orang gila yang akan memimpikannya kemenangan. Dengan pemikiran ini, Raja Aragon mulai menyusun surat untuk Raja Berengar dan Sultan Hasan dalam upaya menetapkan persyaratan penyerahan diri yang adil. Lebih baik menuntut perdamaian sekarang daripada mengalami nasib yang sama seperti Francisco dan keluarganya. Raja Louis dari Portugal bertekad untuk melanjutkan pertempuran melawan Austria dan Granada, tetapi selama sisa perang ini ia ditakdirkan untuk bertempur sendirian. Tentu saja, ia tidak akan bertempur dengan tangan kosong. Felipe akan memastikan bahwa para sukarelawan asing yang merupakan bagian terbesar dari pasukannya yang tersisa akan dikirim ke Portugal sebelum persyaratan penyerahannya disepakati, memberi kerajaan Portugal peluang untuk bertempur. Meskipun kecil kemungkinan mereka akan meraih kemenangan signifikan, setidaknya itulah yang bisa dilakukan Felipe untuk membantu mantan sekutunya. Bagaimana dengan pasukannya? Mereka akan digunakan untuk menyatukan kerajaan Aragon dan Kastilia di bawah panjinya. Dari sisa-sisa Reconquista yang gagal ini, sebuah kerajaan baru akan muncul di Ibria, sebuah kerajaan Spanyol. Berapa lama hal itu akan bertahan dalam ujian waktu? Hal itu tidak pasti, lagi pula, orang-orang Granada tidak akan tinggal diam dan membiarkan musuh-musuh mereka semakin kuat. Hanya masalah waktu sebelum mereka membalas dendam terhadap tetangga Katolik mereka,
karena pertumpahan darah selama berabad-abad antara kedua bangsa tidak dapat diatasi dengan damai selama mereka berdua mendiami tanah ini. Adapun Berengar, ia dan pasukannya akan kembali ke garis depan tepat waktu sebelum utusan Felipe tiba. Sementara kerajaan Portugal merencanakan serangan berikutnya, Berengar dan Hasan akan bertemu di Granada untuk menetapkan syarat-syarat yang tepat bagi penyerahan Aragon. Berengar akan memanfaatkan situasi ini untuk memberi Granada cukup waktu bersama negara-negara tetangganya agar dapat tumbuh dan makmur hingga mencapai titik di mana ia dapat mandiri. Intervensi Austria dalam Reconquista masih jauh dari selesai. Namun, dengan menyerahnya Aragon, puluhan ribu tentara Austria dan Granada dapat dipindahkan dari perbatasannya dan memfokuskan perhatian mereka pada Portugal. Lagi pula, Raja Louis masih jauh dari selesai dengan konfliknya, ia tidak akan beristirahat sampai ia membuat Berengar membayar harga atas kematian putranya yang terlalu dini atau ia akan mati saat mencoba. Bab 424 Perang Laut di Lepas Pantai Portugal. Emery menatap ke kejauhan sambil berdiri di haluan SMS Berengar, kapal terdepan di kelas fregatnya. Di apit di sampingnya terdapat dua fregat lain yang bersenjata lengkap dan siap menghadapi konflik. Saat itu, ia memimpin armada kecil yang terdiri dari 5 kapal, berpatroli di pesisir Portugal dengan satu tujuan, menghancurkan semua kapal musuh. Jika ada kapal penangkap ikan yang meninggalkan pantai Portugal, kapal itu dianggap sebagai target yang sah dalam konflik yang sedang berlangsung ini. Oleh karena itu, Emery telah menggunakan armada kecil seperti ini untuk merusak garis pantai Iberia dan mencegah segala bentuk perdagangan atau penangkapan ikan di wilayah kerajaan Iberia. Ia bahkan sampai memerintahkan blokade total semenanjung Iberia, yang hanya dapat dilakukan oleh armada kerajaan Austria yang sangat besar di zaman ini. Setelah hancurnya Angkatan Laut Genoa dan Venesia di tangan Angkatan Laut Austria pada perang sebelumnya, hanya ada sedikit angkatan laut yang memiliki lebih dari 100 kapal dalam barisan mereka. Fregat Austria digunakan secara ekstensif dalam konflik ini untuk memastikan perekonomian kerajaan Iberia Katolik sangat terdampak. Namun, dengan menyerang para nelayan, ia juga memutus sumber makanan penting bagi penduduk kerajaan Iberia. Melalui teropongnya, Emery melihat armada kapal Portugis. Hingga saat itu, kerajaan Portugis masih mempertahankan angkatan lautnya di pelabuhan-pelabuhan mereka dan menolak untuk berperang. Tampaknya mereka kini cukup putus asa untuk mematahkan blokade ini sehingga mereka telah mengirim kapal-kapal mereka ke medan perang. Armada Portugis yang dikirim untuk mencegat fregatnya berjumlah sekitar 30. Emery tidak gentar meskipun menghadapi keunggulan jumlah yang luar biasa, sebaliknya, raut wajahnya tampak riang, hampir seperti anak kecil di hari Natal. Karena itu, ia berteriak kegirangan sambil memerintahkan para pelautnya untuk bersiap bertempur. Isi meriamnya, dan cegat armada itu. Aku ingin mereka sampai di dasar laut dalam waktu 1 jam. Melihat Laksamana Agung mereka dipenuhi antusiasme seperti itu, para pelaut di atas kapal SMS Berengar segera menjalankan tugas mereka dan mulai mengisi meriam-meriam laras pendek ke atas kapal. Meskipun mendapat protes dari Angkatan Laut, Berengar menolak untuk melengkapi Angkatan Laut dengan meriam laras pendek hingga seluruh Angkatan Darat Kerajaan Austria dilengkapi dengan meriam-meriam tersebut. Di mata Raja, Angkatan Darat lebih diutamakan daripada Angkatan Laut dalam hal penerapan teknologi baru. Oleh karena itu, Emery terpaksa menggunakan alat yang sama yang ia gunakan untuk menghancurkan armada Kekaisaran Romawi Suci. Sambil memikirkan ketidaknyamanan kecil ini, meriam-meriam di armadanya telah terisi penuh, dan fregat-fregat segera bersiap untuk mencegat armada musuh. Emery kembali mengamati melalui teropongnya saat kapalnya dengan cepat mendekati para pelaut Portugis. Ia bisa melihat raut ketakutan di wajah mereka saat berdoa kepada Tuhan agar jiwa mereka diselamatkan saat akhirnya memasuki alam baka. Pemandangan seperti itu membuat Laksamana Agung Austria geli saat ia memberi perintah untuk menembaki kapal-kapal musuh. Kirim bajingan-bajingan ini ke dasar neraka. Setelah itu, fregat-fregat itu segera berlayar di antara formasi karavel Portugis. Begitu mereka bertemu musuh, mereka mulai menembakkan meriam ke kapal-kapal musuh. Ratusan peluru berterbangan di udara dan meledak di antara barisan armada Portugis. Akibatnya, para pelaut musuh yang selamat terjun ke air dengan harapan lolos dari situasi berbahaya mereka. Karena jika mereka tetap berada di kapal mereka yang tenggelam, mereka pasti akan mati pada hari itu. Seketika, beberapa kapal hancur berantakan saat fregat yang kalah jumlah terlibat dalam pertempuran. Namun, anehnya, sesuatu yang ganjil terjadi ketika kapal-kapal Austria lewat dengan santai, yang mengejutkan, Portugis membalas dengan meriam-meriam mereka sendiri. Meskipun jumlahnya sedikit per kapal, jika digabungkan, lebih dari 100 bola meriam ditembakkan ke arah kelima fregat tersebut. Meskipun banyak proyektil yang meleset, beberapa di antaranya merobek lembaran baja galvanis tipis yang mengelilingi fregat Austria dan menembus lambung kayu di bawahnya. Meskipun tidak cukup untuk langsung menenggelamkan kapal, namun gempa tersebut menyebabkan beberapa kerusakan, yang mengakibatkan awak Angkatan Laut Austria terpaksa membuang kelebihan air dan memperbaiki lambung kapal untuk pertama kalinya sejak kapal mulai beroperasi.
Portugis telah belajar dari kekalahan Italia di Laut Adriatik dan telah memasang meriam mereka di sisi lebar kapal mereka, yang memungkinkan mereka melawan musuh. Emery menggeram ketika melihat kerusakan kecil yang menimpa armadanya sebelum memberi perintah untuk menembaki musuh sekali lagi. Kelima fregat menembakkan total 220 meriam mereka sebagai balasan, yang proyektilnya mendarat di kapal-kapal musuh dalam jumlah besar, menenggelamkan sebagian besar kapal. Saat kapal-kapal yang dilalap api tenggelam ke dasar Atlantik, Emery mengangkat tinjunya ke udara dan berteriak dengan suara keras. Luar biasa! Saat ia melakukannya, para awak kapal mengisi senjata-senjata berikutnya sambil menghadapi rentetan tembakan mereka sendiri. Beberapa kapal Portugis yang tersisa menolak untuk menyerah dan kembali melancarkan tembakan ke arah fregat-fregat tersebut. Meskipun menyebabkan kerusakan lebih parah pada lambung kapal, pada akhirnya, tembakan itu tidak cukup untuk menenggelamkan kapal-kapal kuat yang digunakan oleh Angkatan Laut Austria. Maka, saat fregat-fregat itu mengisi ulang senjatanya, mereka kembali melepaskan tembakan ke beberapa kapal terakhir yang masih tersisa di antara armada Portugis. Ledakan yang terjadi menyebabkan karavel-karavel malang itu hancur berkeping-keping saat terjadi benturan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Melihat musuh-musuhnya kalah telak, Emery tersenyum jahat sambil memandangi sisa-sisa pertempuran singkat di lepas pantai Portugal. Setelah menikmati pemandangan dan aroma kemenangan, ia mendesah berat sebelum mengarahkan wajahnya yang menakutkan kepada krunya dan memberikan perintah. Kembalilah ke pantai Gibraltar, kita perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kapal-kapal ini. Seketika para pelaut di atas kapal berdiri dan memberi hormat kepada Grand Amiral mereka sebelum menjawab serempak. Ya, Tuan. Armada kecil itu akan menghabiskan beberapa jam berikutnya kembali ke pelabuhan Gibraltar, tempat Angkatan Laut Austria telah mendirikan pangkalan sementara untuk memastikan kelancaran pemindahan pasukan dan perbekalan dari tanah air ke medan perang. Fregat-fregat yang sedikit rusak berlabuh di pelabuhan, tempat Emery meninggalkan kapalnya dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, kegembiraannya langsung sirna saat ia menatap pemandangan di depannya. Puluhan ribu tentara Bizantium berdiam diri di dalam perkemahan Gibraltar. Rupanya, bala bantuan telah tiba dari sekutu mereka di timur saat ia pergi. Bukan karena Emery membenci Bizantium, melainkan karena kedatangan mereka menandakan bahwa akhir perang sudah dekat. Jika memang demikian, maka setelah perang ini berakhir, ia harus menjalani beberapa tahun lagi berpatroli di pesisir Austria dan menyerang bajak laut. Emery merasa patah hati menyaksikan pemandangan ini sebagai seorang pria yang menikmati pertempuran laut berskala besar. Lagi pula, perang baru berlangsung beberapa bulan, setidaknya bagi Austria, namun mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan. Ia berdoa dalam hati kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ia dapat terlibat dalam pertempuran laut berskala besar sebelum konflik ini berakhir. Namun, untuk saat ini, ia merasa perlu memasuki markas besar Komando Angkatan Laut Aliansi yang telah didirikan di Gibraltar dan berkenalan dengan Laksamana Bizantium. Lagi pula, mereka akan bekerja sama mulai sekarang. Maka, Emery menugaskan perwira eksekutifnya untuk bertanggung jawab atas perbaikan sementara ia melangkah maju untuk bertemu dengan para komandan Bizantium. Bab 425 Aliansi 3. Berengar duduk di dalam istana kerajaan Granada dalam sebuah pertemuan dengan Hasan dan kakak perempuannya, Yasmin. Di samping mereka berdiri komandan pasukan ekspedisi Bizantium, yang saat itu bukan bagian dari Strategos Palladius. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para perwakilan dari apa yang kemudian dikenal sebagai Aliansi 3 berkumpul di satu ruangan. Tujuan mereka sederhana, yaitu membahas hal-hal yang berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung di Iberia, serta permintaan Raja Aragon untuk menghentikan permusuhan terhadap kerajaannya. Namun, terlepas dari kesediaannya untuk mengakhiri perang, Felipe telah mengajukan beberapa tuntutan serius agar ia dapat menyerah. Dengan mengingat hal ini, Yasmin mulai membaca surat yang ditulis oleh Raja Aragon, yang menguraikan syarat-syarat yang harus disepakati agar kerajaannya dapat menyerah tanpa insiden. Pertama dan terutama, Kerajaan Austria dan Bohemia harus menarik pasukan mereka dari perbatasan Aragon dan Kastilia. Mereka juga harus sepakat untuk tidak campur tangan dalam konflik apapun antara Emirat Granada dan Kerajaan Aragon dan Kastilia dalam 10 tahun ke depan. Mengenai ketentuan kedua, Kerajaan Austria dan sekutunya tidak boleh ikut campur dalam krisis suksesi Kastilia yang diakibatkan oleh tindakan Raja Berengar di Toledo. Intervensi asing apapun dalam sengketa ini secara tegas dilarang, baik berupa spionase maupun aksi militer langsung. Ketiga, Austria dan sekutunya harus sepakat untuk mencabut blokade mereka atas Kerajaan Aragon dan Kastilia serta mengizinkan akses perdagangan terbuka melintasi semenanjung Iberia. Jika salah satu dari ketentuan ini dilanggar, perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dan pertempuran akan kembali terjadi. Berengar duduk bersandar dan mengerutkan kening sambil mendengarkan syarat-syarat yang tercantum dalam surat itu. Meskipun sekilas tampak seperti syarat-syarat perdamaian putih, kenyataannya, syarat-syarat tersebut sangat menguntungkan mahkota Aragon. Karena itu, ia segera menyuarakan ketidakpuasannya terhadap hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Jelas Felipe berniat mengulur waktu agar ia dapat menyatukan kerajaan Kastilia dan Aragon.
Setelah itu, ia akan mengerahkan pasukan yang lebih besar dan memasok lebih banyak lagi senjata api dan meriam arkebus. Setelah ini tercapai, mereka akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Granada. Yasmin menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil menatap Berengar dengan penuh kasih sayang sebelum menambahkan komentarnya. Terutama ketentuan tentang Austria yang tidak terlibat langsung dalam perselisihan antara Granada dan negara-negara tetangganya selama 10 tahun. Mereka praktis meminta kita untuk membatalkan aliansi. Palladius menatap Putri Mor yang berdada besar itu dengan sedikit terkejut, ia tak menyangka sang putri begitu terbiasa dengan diplomasi dan peperangan. Pandangannya terhadap sang putri langsung berubah. Tidak seperti para jenderal Bizantium lainnya, ia tidak dibutakan oleh prasangka. Faktanya, ia tidak menentang gagasan bersekutu dengan bangsa Mor di Iberia, sebaliknya, ia sangat menyetujui rencana yang telah mulai dilaksanakan Berengar, yang akan memungkinkan negara Mor yang kuat untuk bangkit di Mediterania Barat. Jika kekaisaran semacam itu dapat terbukti moderat, sekuler, dan bersahabat dengan kerajaan Austria dan kekaisaran Bizantium, aliansi antara ketiga negara tersebut akan sangat bermanfaat bagi semua pihak. Saat ia mengevaluasi kembali pandangannya tentang orang-orang Granada, Berengar mulai berbicara tentang pro dan kontra dari persyaratan yang diajukan kepada mereka. Jika kita menolak persyaratan ini, kita akan terpaksa bergerak menuju Zaragoza, yang akan memecah pasukan kita menjadi dua, memungkinkan Portugis memanfaatkan garis tipis kita seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Meskipun tidak akan menimbulkan bencana, tetap akan ada korban jiwa, dan perang akan berlangsung jauh lebih lama. Namun, jika kita menyetujui persyaratan yang diajukan, kita dapat mengamankan perdamaian selama beberapa tahun dengan Kastilia dan Aragon, yang memungkinkan kita untuk memfokuskan upaya kita pada Portugal. Jika skenario seperti itu terjadi, kita dapat menyatukan sebagian besar pasukan kita dan menyerbu kerajaan dengan tujuan penaklukan total dan menyeluruh. Dengan melakukan ini, kita akan membagi semenanjung Iberia menjadi dua kerajaan, satu Muslim dan satu Katolik. Meskipun Austria tidak akan diizinkan untuk campur tangan langsung dalam konflik di masa mendatang, kita masih dapat memasok Granada dengan penasihat militer dan peralatan saat mereka membangun kembali wilayah mereka dan memperluas pasukan mereka. Pada saat Aragon merasa yakin bahwa mereka dapat menghadapi Granada sendiri, semuanya sudah terlambat karena tentara kerajaan Granada akan dibangun kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan perekonomian Granada akan menjadi pusat kekuatan lokal, yang mampu sepenuhnya mendukung upaya militernya sendiri di Iberia. Setelah mendengar sudut pandang Raja Austria, Hasan mempertimbangkan pilihannya dengan cermat. Meskipun Aragon pasti akan makmur dan membentuk negara yang kuat di perbatasannya, Granada juga akan mampu merebut kerajaan Portugal dan menciptakan negara yang kuat untuk melawan upaya musuh. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mengangguk setuju dan berbicara tentang keputusan yang telah diambilnya. Baiklah, aku akan menyetujui persyaratan ini, hanya jika Raja Berengar juga menyetujuinya. Jika kita bisa mencapai kesepakatan tentang masalah ini, maka aku tidak punya alasan untuk menolak tawaran Felipe. Berengar tersenyum ketika mendengar ini dan segera menyuarakan dukungannya. Saya akan dengan senang hati menandatangani perjanjian ini dan mendukung kerajaan Anda dari balik layar. Melihat saudara laki-lakinya dan pelamarnya telah mencapai kesepakatan, Yasmin tersenyum anggun dalam diam. Ini adalah tindakan terbaik karena, saat itu, Granada sama sekali tidak siap untuk menelan seluruh Iberia. Sebaliknya, mereka akan dapat mengambil sepotong kue besar dan bersiap untuk konflik lebih lanjut dengan tetangga mereka. Setelah mencapai kesepakatan, Berengar dan Hasan menulis surat bersama kepada Raja Aragon, menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut, dan menetapkan waktu serta tanggal penandatanganan perjanjian di Kadipaten Aquitaine yang berdekatan. Aquitaine adalah wilayah netral dan saat itu sedang dilanda perang pemberontakan melawan kerajaan Prancis. Oleh karena itu, Aquitaine merupakan lokasi yang ideal untuk menandatangani perjanjian tersebut. Setelah menyetujui persyaratan Raja Felipe, Berengar kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Palladius, dan di sana ia mulai mengajukan permintaan kepada sekutunya. Meskipun Berengar dianggap sebagai panglima tertinggi semua pasukan sekutu di semenanjung Iberia, ia tetap sangat mengagumi para strategos Balkan dan dengan hormat memintanya untuk mengikuti rencananya. Palladius, jika Anda berkenan, saya akan sangat menghargai jika Anda dan prajurit Anda dapat berangkat ke perbatasan Portugis Granada dan mempertahankan garis pertahanan bersama pasukan kami yang saat ini ditempatkan di sana hingga perjanjian ini dapat diselesaikan. Palladius tersenyum dan mengangguk saat mendengar permintaan ini sebelum menjawab ya. Kalau sesederhana mempertahankan garis pertahanan, aku jamin prajuritku lebih dari mampu melakukan hal seperti itu. Aku menantikan hari di mana kita bisa bertempur bersama, Raja Berengar. Setelah mengatakan ini, Palladius pamit dan bersiap untuk perjalanan panjang, meninggalkan Berengar sendirian bersama Hasan dan Yasmin. Dengan kepergian perwakilan Bizantium itu, Yasmin merasa lebih tenang dan segera menghampiri Berengar, tempat ia mulai menggodanya. Kau baru saja kembali, tapi kau pergi begitu cepat. Kita harus merayakan kemenanganmu selagi kau masih di Granada. Berengar menyeringai saat mendengar ini dan membalas ajakan Putri Granada.
Saya mungkin akan menerima tawaran Anda. Hasan yang menyadari bahwa ia menghalangi, segera mengumumkan kepergiannya, yang tidak disadari oleh pasangan muda itu. Baiklah, aku ada urusan, jadi aku tinggalkan kalian berdua saja. Kalau butuh sesuatu, kalian tahu di mana aku berada. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan ruangan, meninggalkan Berengar dan Yasmin berdua untuk pertama kalinya sejak Yasmin menari untuknya. Berengar segera menutup jarak antara dirinya dan Putri Granada sambil mulai berbisik di telinganya. Bagaimana kalau kita cari tempat yang lebih pribadi dan minum-minum? Yasmin mengangguk diam-diam dan menggenggam tangan Berengar sambil mengikutinya ke tempat terpencil tempat mereka menghabiskan malam sambil membahas berbagai topik. Meskipun tidak ada hal serius yang terjadi di antara mereka, Berengar merasa semakin dekat dengan perempuan itu. Ia tahu tak lama lagi ia akan mampu menaklukkan hatinya, dan ketika ia berhasil, ia merasa seperti akan membawa pulang seorang pengantin lagi. Meskipun kerinduan ini tumbuh dalam dirinya, ada sedikit rasa cemas saat ia membayangkan bagaimana reaksi istri-istrinya jika ia tiba-tiba kembali dengan pelukan seorang wanita cantik. Apapun yang akan terjadi di masa depan, Berengar memilih untuk tidak lari darinya dan menikmati waktu yang ia miliki di Granada. Lagi pula, tak lama lagi ia akan berangkat ke Kadipaten Aquitaine untuk menandatangani perjanjiannya, yang segera diikuti oleh invasi ke kerajaan Portugal. Tugas seorang raja tak pernah benar-benar terpenuhi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.